Misi. Iya, Pak. Kelas sejarah ya? Iya, Pak. Kok mukanya ceria ya? Iya, Pak. Ada yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terima kasih, Bapak. Bapak ganteng juga. Oh iya, makasih. Iya. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Bapak gimana kabar? Oh iya, saya baik sekali. Oke. Sebelum ini udah masuk semua ya? Sudah, Bapak. Gak ada yang absen berarti ya? Cowok nggak ada. Oh ada kan? Oh, apa tuh? Oh iya, iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari yang cerah ini, marilah kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, wah, sangat ceria sekali ya. Membuat Bapak sangat senang sekali ingin mengajar di kelas ini. Nah Irfan kenapa kok mukanya lemes gitu? Tahu Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak puasa itu nggak apa-apa. Dan biasa itu. Oke, hari ini Bapak akan mengajar yaitu tentang perang dunia kedua ya. World of War II. Sebelum kita mulai, Bapak akan kasih lihat yaitu vaksin perang dunia kedua. I was a good soldier, one among many, firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms, in countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Swords set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better. Oke. Oke ya, kasihnya. Dari menurut anak-anak nih, dari yang video tadi, bagaimana perasaan kalian setelah menonton Perang Dunia Kedua tadi? Apakah ada rasa sedih kah atau mereka ya? Ya, karena Perang Dunia Kedua itu adalah dimana perang yang sangat paling brutal ya dibanding Perang Dunia Pertama. Kalau Perang Dunia Pertama itu masih bisa pokoknya masih bisa ditoleransi karena kan terbunuhnya para menteri-menteri dan para ya. Dan kemudian ini kita akan masih
World of War II. Oke, yang dimana pembahasan ini kita akan membahas yaitu latar belakang Perang Dunia Kedua, pemicu utama Perang Dunia Kedua, keterlibatan pihak, dan kunci pertempuran dan operasi. Nah, untuk naik apa nih? Bisa dibacakan? Baik Pak, yang pertama latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua atau PD2 adalah konflik global yang terjadi antara tahun 1939 dan 1945, mengakibatkan mayoritas negara di dunia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari latar belakang ini itu juga menyangkut beberapa yang memicu ya, yaitu akar penyebab dan kedengan pra-perang. Ada yang tahu nggak akar penyebab Perang Dunia Kedua? Saya Pak, Ya, boleh. mungkin salah satunya Pak kacaunya ekonomi global Pak, akan menjadi akar penyebab. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Kak Irsa. Betul sekali, anakku yang tersayang. Perang Dunia II Mati lampu Pak. Mati TV-nya. Lampu Pak. Perang Dunia II memiliki akar penyebab yang kompleks, termasuk ketidakpuasan terhadap protokol perjanjian Versailles, deflasi ekonomi global, imperialisme, nasionalisme yang meningkat, dan ambisi yang teritorial. Yang kedua, itu ketegangan perang-perang. Dimana sebelum pecahnya perang, ketegangan antara kekuatan besar telah memanas, terutama dengan ekspansi Jepang di Asia Timur dan ambisi agresif Adolf Hitler di Eropa. Nah, yang ketegangan perang ini yaitu agresinya Jepang di Asia Timur itu sangat meluas ya, dan salah satu yang terlibat atau yang mengalami dampaknya itu Indonesia atau yang dulu kita sebut Nusantara. Materi kedua yaitu pemicu Perang Dunia Kedua, yaitu ada invasi Polandia dan invasi Aksis. Ada yang tahu nggak invasi Polandia ini diserang pada tanggal berapa? Tahun 1939. Berapa? Tahun 1939. Ya, betul. Dimana perang dimulai pada tanggal 1 September 1939 ketika Jerman Nazi menyerang Polandia, yang memicu tanggapan Inggris dan Prancis yang kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Nah, itu kan perjanjian Versailles yang dimana kan Jerman di perjanjian itu Jerman tidak boleh menyentuh Polandia, tapi karena Jerman ingin meluas wilayahnya dan ingin mematok sumber daya global, makanya Jerman berani menginvasi Polandia. Itulah kenapa negara-negara seperti kayak Amerika, Uni Soviet, Prancis itu tidak terima atau sangat melarang ya, yaitu invasi Aksis. Ada tahu nggak invasi Aksis ini siapa aja yang terlibat? Saya Ya boleh, Nazidan. Jerman, Nazi Jerman Pak. Ya betul. Terus? Nazi Jerman invasi, terus Italia Pak. Ya betul. Terus
Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Dinda. Permisi Bapak. Oh iya. Waduh. Wah, kenapa terlambat? Kasihanan Pak. Baik. Oke, dulu aja, langsung aja. Besok-besok jangan diulang ya. Yaitu selama awal perang Poros memperluas kekuasaan mereka dengan invasi dan penduduk wilayah-wilayah di Eropa, Asia, dan Afrika. Keterlibatan pihak, yaitu yang dimana terlibat pihak ini yang memicu Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, dan Prancis. Jadi, nah itu yang dua, yang itu blok poros itu ada betul yang tadi yang disebut oleh Pak Zidan, yaitu ada Nazi Jerman, Italia, dan Jepang. Yang dimana mereka ini berusaha untuk menguasai wilayah dan sumber daya di seluruh dunia. Nah, yang terakhir yaitu kunci pertempuran dan operasi. Ada yang tahu nggak kunci pertempuran dan operasi ini? Bapak, operasi pertempurannya Bapak. Ya. Kunci-kuncinya yang terkenal itu operasi Barbarossa. Itu operasi Jerman Nazi menginvasi Uni Soviet, terus D-Day. Ya, D-Day itu invasi ke sekutu ke Prancis yang saat itu dikuasai oleh Nazi Jerman. Terus ada kampanye Afrika Utara itu antara Jerman Nazi dan Inggris yang berada di Mesir. Ya, betul. Ada lagi kan? Ada satu lagi, ada yang tahu nggak? Ya? Oh ya boleh. Tapi saya kira mencatat. Ada Pak. Ya boleh. Habis itu pengeboman London dan Inggris dari Jerman Nazi Pak. Ada satu lagi. Ya boleh. Operasi serangan ke Pearl Harbor. Ya betul juga. Itu penyerangan operasi Pearl Harbor ya. Nah, operasi kita akan melihat analisis operasi Barbarossa. Ya, di mana invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1991 merupakan salah satu operasi terbesar dalam sejarah. Tapi akhirnya berujung pada kegagalan besar bagi Jerman. Ada yang tahu nggak kenapa Nazi Jerman itu kalah di Uni Soviet, yaitu perang Barbarossa? Ya boleh, Kak Zidan. Musim dingin Pak. Ya betul. Karena gagasannya Adolf Hitler yang kegigihannya, dia tidak memperhatikan faktor cuaca atau geografinya, yang itu yang menyebabkan dia gagal untuk invasi ke Uni Soviet. Yaitu yang kedua, operasi serangan Pearl Harbor, yaitu mana Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, yaitu Hawaii pada 7 Desember 1941, yang memicu keterlibatan resmi AS dalam perang. Itu andaikan Jepang tidak menghukum. Kenapa? Oh, karena Jepang membom Pearl Harbor yang membuat AS itu bangkit atau murka ya. Yang dimana Amerika itu sebenarnya tidak mau terlibat itu perang dunia kedua, tapi karena Jepang membom Pearl Harbor dan Hawaii, itu yang membuat Amerika bangkit dan ingin membalas. Oke. Di sini Bapak akan memberikan tugas kelompok yang terdiri nanti ada 3 kelompok ya. Ini mau Bapak bagikan atau bagi sendiri ya? Tuh Bapak ya, waduh tidak berdiri sekali. Oke. Nah, satu kelompok berisikan 4 orang ya. Ini kelompok 1.
kelompok 2 dan kelompok 3. Oh, berlima. Waduh, kok duduknya pisah, Nak Irfan? Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti satu kelompok itu bisa berisi 4 atau 5 orang ya. Baik Pak. 1, 2, dan 3. Yang dimana nanti kelompok 1 itu membahas latar belakang dan sebab Perang Dunia Kedua. Kelompok 2 itu menganalisis peristiwa invasi di Polandia dan dampak teknologi militer di Perang Dunia Kedua. Dan kelompok 3 itu analisis dampak Perang Dunia Kedua dan menganalisis peran tokoh pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler. Dua. Yang mana-mana Oh ini 3 ini. Oh 3 kelompok dia Pak. Ya, 3 kelompok saja. Oke, ini Bapak membagi kertasnya. Berdiri Pak. Boleh, boleh. Jadi yang diskusi dari kelompok 3 itu menganalisis dampak Perang Dunia Kedua dan menganalisis peran tokoh pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler. Yang pertama dampaknya kematian dari seluruh selatan sekitar 70 sampai 80 juta tewas, kota besar hancur disertai infrastruktur. Lalu yang kedua perubahan politik, lahirnya PBB bangkit. Lahirnya PBB berkaitannya dengan negara Amerika Serikat. Lahirnya PBB bangkit dengan negara Amerika Serikat. Dekade kolonisasi Afrika dan Asia. Lalu yang sosial menimbulkan trauma migrasi massal di Asia. Lalu perang Adolf Hitler menaikkan gaji Nazi kekuasaan. Hitler menginvasi Polandia, lalu melakukan genosida. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 presentasinya. Ada yang ingin maju? Tiga Pak, 1 Pak. Ini nomor 2. Boleh dulu Pak, kan tadi 3. Iya. Oh, ya sudah. Boleh, kelompok 2. Satu Agis. Kelompok 2 yaitu tadi analisis peristiwa invasi Polandia. Invasi Polandia itu adalah invasi Nazi Jerman dan Uni Soviet Jerman menginvasi pada 1 September 1939 sehingga memicu Perang Dunia II. Menanggapi invasi ini, Britania Raya dan Prancis juga menyatakan perang terhadap Jerman Nazi. Alasan Jerman Nazi menginvasi Polandia karena ingin mengembalikan wilayah yang hilang pada saat Perang Dunia Pertama yaitu di kota Danzig. Dampak teknologi militer dari Perang Dunia khususnya dari invasi Polandia yaitu kemenangan Jerman Nazi secara cepat di invasi Polandia karena Jerman memiliki alat tempur dan infanteri yang lebih canggih dan terlatih dan memiliki strategi perang blitzkrieg atau perang kilat. Terus akhirnya invasi Polandia ini menghasilkan Polandia dibagi dua antara Jerman dan Uni Soviet pada Fakta Molotov-Ribbentrop. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Dan untuk kelompok 1, persilakan presentasinya. Latar belakang Perang Dunia Kedua, dan di mana Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler. Serangan tersebut memicu
dan Prancis terhadap Jerman. Kemudian 2 hari setelahnya Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Hal ini kemudian menjadi penyebab Perang Dunia Kedua ini dimulai. Kemudian sebabnya Perang Dunia Kedua yaitu konflik ideologi yang melanda negara-negara Eropa seperti Timur Tengah, Amerika, dan juga Asia. Oke, tepuk tangannya buat kelompok 1. Oke, sungguh luar biasa ya presentasi dari anak-anak semua, sungguh luar biasa. Ya, oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wajar. Bapak dulu juga masih sekolah juga berisik report di kelas. Jadi enggak apa-apa. Wajar. Enggak gitu. Enggak gitu. Oke, karena kita berada di ujung akhir pelajaran. Nah, ada yang bisa menyimpulkan enggak pelajaran yang kita pelajari pada hari ini? Jika ada yang bisa, Bapak kasih hadiah. Nah, berupa mau. Saya Pak. Boleh, ayo maju. Kesimpulan Bapak. Ya, kesimpulan pada pelajaran pada hari ini. Keluar, Pak. Kesimpulannya yaitu Perang Dunia II ini terjadi karena awalnya itu Jerman Nazi ingin mengembalikan wilayah-wilayah yang hilang pada saat perjanjian Versailles pada saat Perang Dunia Pertama. Lalu yaitu di bawah Adolf Hitler, Jerman itu menjalankan politik agresif yaitu pengambilan wilayah di sekitarnya. Sebelum Polandia, Jerman itu sudah menganeksasi Austria dan Cekoslovakia. Lalu akhirnya Polandia diinvasi secara militer. Kalau Austria dan Ceko ini diinvasi secara diplomasi. Dan juga pada akhirnya Jerman menunjukkan performa yang bagus dan juga Jepang juga menunjukkan performa yang bagus dalam perang. Dan akhirnya Jerman bisa mendapatkan Prancis yang tidak bisa dilakukan oleh perang Jerman pada saat Perang Dunia Pertama. Dan juga Jepang memiliki wilayah yang juga cukup luas. Tapi keadaan berbalik pada saat Jerman kalah di operasi Barbarossa pada saat invasi Uni Soviet. Yang pada saat itu Jerman hanya jarak antara Jerman dan Moskow itu hanya 12 km dan akhirnya Jerman itu dipukul mundur oleh Uni Soviet. Dan juga ada sekutu yang mendarat di Prancis di Omaha Beach, itu dia operasi D-Day. Dan juga sekutu juga melancarkan operasi invasi di Afrika Utara dan juga Italia. Dan juga pada akhirnya Jerman sudah terhubung dari mana-mana dan akhirnya Jerman menyerah kalah pada saat Uni Soviet sudah masuk ke dalam Berlin. Dan juga Adolf Hitler dia bunuh diri dengan bersama istrinya Eva Braun di bunker, tapi mayatnya tidak pernah ketemu. Ada banyak konspirasi, bahkan Adolf Hitler katanya lari ke Argentina. Untuk Jepang, untuk Jepang dia itu dibom dulu dan akhirnya dia menyerah oleh sekutu, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Oke, tepuk tangannya sekali lagi banyak Dinda. Karena Dinda tadi berani dan menyimpulkan mendapatkan hadiah dari Bapak. Terima kasih Bapak. Iya. Foto dulu, foto. Tunggu. Mana yang kameranya? Oke. Ya. Oke, kita akhiri pelajaran pada hari yang cerah ini. Tadi kita kan sudah mengawali dengan berdoa dan kita menutupi pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Amin. Terima kasih anak-anak.